Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Polytron. Untuk ukurannya adalah 32 in. Menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya TV ini konslet. Begitu dicolokkan ke listrik, itu langsung meterannya itu turun. Dan untuk kali ini saya sudah bongkar untuk TV-nya teman-teman. Untuk tipe dan model bisa teman-teman lihat di foto berikut. Polytron dengan tipe PLD32D1852. Dan untuk kasus seperti ini saya tidak perlu mencobanya untuk mencolokkan ke listrik ya teman-teman, karena menurut informasinya itu begitu dicolokkan itu meteran langsung turun, dan pastinya itu ada komponen yang konslet atau short. Untuk kasus seperti ini kita harus fokus ke area power supply-nya teman-teman, terutama untuk area primer. Dan mohon maaf untuk kasus seperti ini saya tidak melakukan pengecekan di area sekunder, apalagi di area T-con, karena permasalahan utama itu ada di area power supply, terutama area primer. Bisa kita lihat di sini. Untuk TV tipe ini menggunakan mainboard single, dalam artian untuk power supply dan mainboard utamanya itu menjadi satu board seperti ini teman-teman. Dan bisa kita perhatikan bareng-bareng bahwasanya di mainboard ini terdapat dua bagian. Di sini kita lihat ada garis putih ini, dan garis putih inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk di dalam area garis putih ini adalah area primer, dan selanjutnya untuk di area di sini ini adalah area sekunder. Untuk kasus kali ini tentunya kita harus fokus ke area primer. Dan untuk kali ini kita fokus ke area primer ya teman-teman, karena memang area primer yang bermasalah. Dan benar saja bisa kita lihat di sini. Ini adalah MOSFET-nya, ini terlihat gosong. Dan untuk komponen di sebelahnya ini ada kapasitor. Coba saya tidurkan. Ini juga pecah teman-teman. Ini seperti ini. Tentunya untuk MOSFET yang di sini ini pastinya bisa jadi short. Mungkin kali ini akan saya lakukan pengukuran lebih detail komponen-komponen apa yang konslet atau short. Dan di sini saya menggunakan range pengukuran buzzer. Bila terdengar suara beep seperti ini, nah itu artinya komponen tersebut konslet atau short. Selanjutnya langsung kita lakukan pengukuran. Untuk tegangan AC 220 masuk di sini teman-teman. Coba saya geser sebentar. Tegangan 220 itu masuk melalui kabel ini. Selanjutnya dari ini masuk ke fuse. Di sini ada fuse, dan dari fuse ini masuk ke dioda. Di sini ada 4 dioda, dan dari keempat dioda ini kemudian tegangan diubah menjadi tegangan DC yang kemudian dikonverter menjadi 300 volt, dan 300 volt itu kemudian diumpan ke elko. Di sini ada sebuah elko utama. Ini teman-teman. Dari elko ini kemudian masuk ke MOSFET. Ini MOSFET-nya, dan MOSFET ini didrive oleh IC kecil di sini. Ini adalah IC driver MOSFET-nya yang kemudian mengisolasi trafo. Di sini ada trafo. Ini, dan dari trafo ini mengeluarkan tegangan-tegangan DC yang kemudian diumpan ke mainboard utamanya di sini. Dan untuk kali ini saya fokus ke area primer. Langsung saja kita lakukan pengukuran untuk komponen-komponen di awal. Di sini ada 4 dioda. Coba kita lakukan pengukuran. Bila terdengar suara pip, artinya itu si dioda itu short. Coba kita lakukan pengukuran di sini. Nah, untuk dioda ini terukur tidak ada masalah. Begitu juga untuk dioda ini nggak ada masalah. Dari hasil pengukuran ini keempat dioda ini terukur bagus ya teman-teman. Lanjut kita mengukur untuk MOSFET-nya. Coba kita ukur untuk MOSFET-nya apakah short atau konslet. Ini nggak masalah. Nah, bisa teman-teman dengarkan, untuk MOSFET di pin ini memang ada short ya teman-teman, ada konslet. Selanjutnya di komponen lain di sini ada dioda. Di sini coba kita ukur apakah short juga. Yang nampaknya untuk dioda yang di sini nggak ada masalah. Ya, bagus. Selanjutnya kita lakukan komponen-komponen pendukung, komponen-komponen SMD tentunya. Di sini ada dioda pendukung, ini ada 2. Apakah itu diodanya juga ikut short? Coba kita lakukan pengukuran untuk kedua dioda SMD tersebut. Ya, untuk dioda ini terukur short ya teman-teman. Terdengar suara beep panjang. Selanjutnya untuk dioda satunya. Begitupun untuk dioda yang satunya ini juga terukur short. Dioda yang ini aman. Dari hasil pengukuran ini terukur ada 3 komponen short, diantara ini MOSFET-nya itu sendiri, dan 2 dioda ini, dioda SMD.
Begitu juga di sini kita lihat untuk kapasitor keramik di sini ini juga pecah. Mungkin selanjutnya akan saya lakukan pelepasan untuk MOSFET ini terlebih dahulu. Setelah pelepasan ini untuk mengetahui sumber permasalahannya itu dari mana. Bisa jadi dengan shortnya ini dioda yang di sini pun terukur short, atau memang ketiganya ini short. Kita lakukan pengangkatan untuk komponen MOSFET terlebih dahulu. Lanjut, dan untuk mengangkat MOSFET tersebut saya menggunakan blower. Kebetulan saya ada blower. Saya hidupkan dulu dan kita tunggu sebentar untuk mencapai suhu panas yang kita setting. Untuk mencapai suhu panas sesuai settingan kita. Dan untuk kali ini saya setting suhu kisaran 300. Mungkin saya taikin nyampe 350 ya. Udah cukup. Selanjutnya kita lakukan pengangkatan untuk MOSFET tersebut. Seperti biasa di sini saya balurin flux untuk bodi MOSFET-nya biar kita mudah dalam pengangkatannya. Cukup seperti ini. Selanjutnya kita lakukan blower. Kita goyang-goyang seperti ini. Dan MOSFET sudah terangkat. Selanjutnya setelah terangkatnya MOSFET tersebut, kita lakukan pengukuran apakah setelah pengangkatan MOSFET itu masih ada komponen yang short. Kembali kita lakukan untuk dioda yang tadi terukur short. Coba kita ukur untuk dioda tadi. Ya, nampaknya untuk dioda ini masih short ya teman-teman. Ya, nampaknya memang kedua dioda ini memang short. Mungkin akan saya lakukan pengangkatan juga untuk kedua dioda ini. Setelah penelusuran saya teman-teman, ternyata untuk kedua dioda ini tidak short ya teman-teman. Kenapa kedua dioda itu terukur short? Dikarenakan ya komponen tersebut masih nempel di situ, dan di sebelahnya itu terpasang juga komponen-komponen lain yang saling terhubung. Di sini ada resistor yang gede ini. Dan ini resistensinya itu sangat rendah, makanya kalau diukur itu bunyi. Tapi setelah analisa saya, kedua dioda itu pada dasarnya tidak short. Selanjutnya di sini saya akan lakukan pengukuran tegangan setelah pelepasan MOSFET tersebut. Di sini untuk tegangan di elko utama ini harus terukur 300 volt. Dan teman-teman bisa lihat di multitester saya apakah terukur 300 volt. Dan bisa kita lihat untuk di elko utama ini terukur 306 volt, 306,3 volt, dan itu stabil. Dan setelah pelepasan MOSFET tersebut, saya memprediksikan untuk tegangan itu sudah normal, dan mudah-mudahan untuk komponen lain itu tidak short. Selanjutnya kita ukur juga tegangan nyampe di test point MOSFET yang barusan kita lepas. Coba kita ukur kembali. Di test point MOSFET di sini di padnya ini terukur 306,5 volt dan itu stabil. Dan itu artinya tegangan 300 volt itu nyampe ke MOSFET. Selanjutnya MOSFET itu di drive oleh IC drivernya. Di sini ada IC kecil. Ini teman-teman, ini IC drivernya yang ngedrive si MOSFET tersebut di salah satu pin MOSFET ini. Coba kita ukur apakah masih ada sinyal-sinyal PWM-nya. Nah, saya teman-teman lihat untuk sinyal PWM itu masih ada. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk sinyal PWM itu tegangannya itu berdenyut seperti itu. Ada hilang seperti itu. Itu artinya sinyal PWM yang dihasilkan oleh IC driver dari MOSFET tersebut masih terukur bagus. Dan bisa jadi untuk permasalahan ini hanya MOSFET aja yang short. Mungkin kali ini akan saya cari untuk MOSFET pengganti. Selanjutnya kita pasang menggantikan MOSFET yang rusak. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini saya sudah melakukan pergantian untuk MOSFET-nya. Dan ini MOSFET aslinya. Dan ini MOSFET aslinya. Tapi untuk bentuknya sih beda ya teman-teman, karena saya untuk stok ini tuh tidak ada. Dan untuk kali ini saya pasang MOSFET ini FHPF 8N60C. Dan untuk kapasitor keramik yang di sini ini saya sudah ganti juga. Ini saya ganti 10K 221 10K, dan untuk MOSFET-nya saya ganti dengan 8N60C. Kalau melihat datasheet yang dikeluarkan oleh perusahaannya untuk tipe aslinya ini, karakteristiknya tuh hampir-hampir sama dengan ini. Untuk ampernya juga tidak begitu jauh. Lanjutnya coba kita hidupkan untuk TV-nya. Coba saya colokkan.
Dan teman-teman bisa perhatikan di sini ada indikatornya. Sudah saya colokkan teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat indikator di sini sudah nyala ya. Selanjutnya saya tekan tombol power di sini. Selanjutnya kita intip untuk tampilannya. Dan bisa teman-teman lihat untuk TV-nya sudah keluar logo Polytron. Mungkin untuk kali ini akan saya rapikan terlebih dahulu biar kita lebih enak tentunya dalam setting-settingnya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini saya sudah rapikan untuk TV-nya dan selanjutnya kita coba. Saya sudah colokan dan bisa kita lihat di sini indikator sudah nyala ya teman-teman nih. Selanjutnya kita tekan tombol powernya di TV. Sudah, kita tunggu sebentar dan alhamdulillah untuk logo Polytron kini sudah tampil. Nah, untuk screen saver Polytron sudah tampil. Dan untuk kali ini TV sudah saya bisa pastikan sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oblok-oblok.